Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Afiq, silakan pimpin doanya. Ada berdoa. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, sekarang kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Nah, kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Oke, Ibu minta semuanya silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk semuanya. Sudah siap. Sekarang Ibu mau cek kehadirannya. Sepertinya hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Nah, sekarang Ibu mau kalian bangun lagi. Coba bangun dulu. Nah, coba cek baju. Sudah rapi kah? Sudah. Coba lihat di dalam laci apakah ada sampah? Tidak. Sudah bersih? Sudah. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak pada kelas sebelumnya masih ingat tidak? Kalian belajar tentang apa ya? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbagi atas berapa aja? Tiga. Coba sebutkan. Apa aja? Tumbuhan. Iya, benar sekali. Tumbuhan, hewan, manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari makhluk hidup, yaitu tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, tumbuhan apa yang paling kalian sukai? Pohon mangga. Kenapa? Karena buahnya manis. Terus? Iya, rindang pohonnya. Bisa bertuduh tidak? Bisa. Nah, betul sekali ya. Nah, kalau misalkan di bumi kita ini tidak ada pohonnya, tumbuhannya itu mati, apa yang akan terjadi ya? Iya, benar. Kita akan kekurangan oksigen. Karena apa? Karena tumbuhan itu menghasilkan O2 atau oksigen yang dihirup oleh manusia. Terus apa yang akan terjadi lagi ya apabila tumbuhan tidak ada? Iya, benar.
hewan akan kelaparan karena sebagian dari hewan itu pemakan tumbuhan. Contohnya apa ya? Kambing, sapi, apa lagi? Monyet, gajah, jerapah, dan masih banyak lagi ya. Nah, terus nih, Ibu mau tanya satu lagi. Tumbuhan yang bisa bergerak, siapa tahu? Iya, benar. Tumbuhan putri malu. Di saat kapan ya tumbuhan putri malu itu bergerak? Iya, di saat kita sentuh. Di saat kita beri rangsangan sentuhan kepada tumbuhan putri malu, maka tumbuhan putri malu itu daunnya akan menguncup. Nah, baik anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, ayo kita bangun semuanya. Bangun, kita ice breaking dulu. Nah, merenggangkan tubuh kita. Oke, udah siap? Siap. Kelas 4. Siap. Oke. Kita tepuk semangat ya. Yang semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nam. Aha aha. Nam. Aha aha. Semangat. Oke anak-anak, sepertinya semua semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama sekali dengan mengamati informasi dari berbagai sumber seperti video. Nah, nanti kalian dapat menganalisis tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, melalui tugas kelompok nantinya kalian dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok serta menilai pentingnya setiap bagian tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, yang ketiga, dengan diskusi kelompok nantinya peserta didik dapat merancang kegiatan kreatif dan membuat tugas akhir penjelasan bagian, fungsi, dan manfaat tumbuhan. Nah, anak-anak, hai. Halo. Oke, sebelum kita menonton video, Ibu harapkan untuk anak-anak semua coba siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, nanti waktu kamu nonton video, kamu catat apa yang penting di dalam video tersebut. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, baik anak-anak, kita sudah menonton tadi tentang video tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak tahu tidak tadi dalam video itu ada bagian tumbuhan apa saja ya? Ada daun, batang, akar,
bunga, buah. Nah, ada. Kalau misalkan bagian tumbuhan apa ya yang menyerap air dan zat hara di dalam tanah? Itu bagian tumbuhan apa? Akar. Benar, akar. Kalau bagian tumbuhan yang mengangkut air dan zat-zat makanan dari akar ke daun, itu bagian tumbuhan apa ya? Batang. Benar. Tepuk keren dulu sekali. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri. Keren. Nah, Ibu ada bawa satu, ini apa namanya? Nah, Ibu angkat dulu ya, biar nampak semuanya. Oke, ini pohon cabai. Ini apa? Tumbuhan ya? Tumbuhan. Nah, pohon cabai ini memiliki apa saja? Batang, daun, buah, Iya, akar. Nah, Bilkis, silakan coba tunjukkan yang mana batang, yang mana daun. Silakan bangun. Nah, silakan. Yang mana batang, Bilkis? yang ini batang, Iya, yang ini daun, iya. Terus dan yang ini buah. buah. Akarnya di mana ya, Bilkis? Akarnya di dalam tanah. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Bilkis. Tepuk keren ya, tepuk keren sekali, tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, keren. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat videonya. Nah, akar berfungsi untuk apa tadi? Menyerap. Ya, menyerap air dan zat mineral dan zat yang ada di dalam tanah. Nah, sedangkan batang berfungsi untuk apa? Iya, mengangkut air dan zat-zat makanan dari akar menuju daun. Kalau daun berfungsi untuk apa? Iya, benar sekali. Sebagai tempat fotosintesis. Ada yang tahu tidak? Fotosintesis itu apa sih? Untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Fotosintesis. Apa? Apa artinya fotosintesis? Iya, benar. Untuk memasak makanan. Fotosintesis itu adalah proses memasak makanan ya, yang dibantu oleh cahaya matahari ya. Oke, kalau buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Bijinya ada di mana ya? Ada di dalam. Pernah lihat biji cabai? Pernah. Gimana bentuk biji cabai? Kecil ya? Nah, bunga sekarang. Fungsi bunga apa, Nak? Fungsi bunga untuk sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan bunga itu juga berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk penyerbukan pada tumbuhan. Oke, sekarang. Oke, baik Ibu tuh ini biarin ya di sini. Oke, sekarang ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan jelaskan dulu konsep tugas nanti kita akan kerjakan. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Nanti kalian buat tugas berbentuk poster dari gambar tumbuhan. Nah, nanti kalian buat kelompok dan diskusikan di dalam kelompok tersebut dan nanti akan maju ke depan presentasi hasil kelompoknya masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, untuk itu kita ice breaking dulu. Coba bangun dulu. Aram sang sang.
Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan membentukkan kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, apakah sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Nah, baiklah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, tulis nama ya. Coba perhatikan dulu LKPD-nya. Coba perhatikan. Di LKPD ini ada langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti di sini ada gambar. Gambarnya ada yang gambar mangga, ada yang gambar pohon tomat. Nah, sekarang nanti kalian susun bagian-bagian tumbuhannya di kertas karton. Nanti kamu sesuaikan fungsinya dengan gambar yang sudah dipotong, ya. Paham? Nah, anak-anak, kalau misalkan ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini gunting juga ya. Lem tadi mana? Ikutin akarnya ya, rapi potong. Nanti tempelnya dari sini. Tempelnya sini. Kakak kerja deh. Nanti tempel-tempel kakak. Udah? Kalau ini udah, kasih lem boleh. Kasih lem dulu. Ibu. Ada lagi? Oke, udah siap? Nah, oke, baiklah. Kita presentasi sekarang ya. Ibu mau yang presentasi dulu kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3. Jadi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Oke, silakan. Di sini ada akar yang berfungsi untuk menyerapi air dan mineral dari tanah. Fungsi bunga adalah tempat berlangsungnya proses penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan buah dan biji. Ya, dari presentasi kawan kita yang tadi yang ini, ada yang bertanya tidak? Ada yang bertanya? Dari presentasi kawan kita yang kelompok 3? Oh iya, boleh. Silakan Maula bertanya. Apa fungsi dari batang dan daun? Nah, silakan dijawab. Batang adalah sebagai pelengkap tumbuh-tumbuhan mengangkut air dan mineral dan akar ke daun, serta hasil fotosintesis dari daun seluruh bagian tumbuhan. Ya. Daun, satu lagi. Fungsi daun tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Oke, benar kawan-kawan semua? Benar. Oke, kita tepuk keren untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri. Keren. Oke, silakan kembali. Ya, cukup sekian. Presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, oke. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Tolong dijawab ya. Jangan ada yang menyontek. Jawab secara mandiri. Sudah dapat semua? Jawabannya disilang ya. Jawabannya disilang. Oke, silakan dikerjakan. Kerjanya individu, tidak kerja kelompok. Tidak boleh menyontek. Oke, sudah? Sudah, oke. Yang udah. Udah ya? Apa lagi yang udah? Udah. Ambil. Sudah semua? Nah, anak-anak,
hari ini kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan itu apa saja tadi ya yang sudah kita pelajari? Ada akar, bunga, dan buah. Oke. Nah, akar itu fungsinya untuk menyerap air dan zat mineral yang ada di dalam tanah. Terus, batang fungsinya untuk sebagai penopang tumbuh-tumbuhan mengangkut air dan mineral dan akan ke daun. iya. Fotosintesis dari daun ke seluruh bagian Tuhan. Ya, benar sekali. Kalau misalkan daun fungsinya Tempat berlangsungnya fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. ya, kalau apalagi bunga. Bunga berlangsungnya proses penumbuhan tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Ya, kalau satu lagi buah. Apa fungsi buah? Oke, baik anak-anak, semua hebat, semua pintar ya. Sudah tahu tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan refleksi. Kalian isikan sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini tentang pelajaran yang sudah kita Ibu ajarkan. Oke, silakan. Oke, silakan isi. Isi nama, kelas, Nah, perasaannya bagaimana? Senang, sedih? Udah. Siapa yang udah? Udah. Udah. Udah? Oke. Udah ya. Oke, sudah ya. Udah, udah. Udah. Udah, sini. Udah. Udah, Kakak. Nah, sudah ya. Sudah. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
Silakan Mbak Afik pimpin doanya. Hadap. Duduk yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana alimna allazi yanfa'una rabbi fa'ina wa ba'i'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna allazi yanfa'una rabbi fa'ina wa ba'i'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna allazi yanfa'una rabbi fa'ina wa ba'i'alana wa qarabati lana fi dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, anak-anak, tumbuhan itu berarti sangat penting bagi kehidupan kita ya. Nah, tanpa tumbuhan kita tidak bisa bernafas, akan sulit. Karena kenapa? Karena tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Dan oksigen itu kita yang hirup. Nah, jadi anak-anak harus apa? Harus menjaga tumbuhan dengan baik. Dengan apa kita menjaganya? Baik. Dengan apa? Dengan menyiramnya setiap hari. Nah, itu cara menjaga tumbuhan. Nah, oke. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.